Hasil kerja keras kelompok kami yaitu sebuah video yang menampilkan desain pembelajaran matematika yang inovatif berbasis pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang topiknya itu mengenai transformasi geometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri. Di mana dengan mempelajari ini, kalian dapat membantu untuk meningkatkan keterampilan visualisasi dan spasial yang berguna dalam berbagai bidang. Ada yang tahu nggak transformasi geometri itu apa? Iya. Nah, jadi transformasi geometri itu adalah perubahan bentuk atau posisi suatu objek geometri dengan menggunakan aturan-aturan tertentu seperti translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Konsep ini penting dalam mempelajari sifat-sifat geometri dan memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang. Baik, sekarang kita akan bagi dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang dan masing-masing anggota mendapatkan materi yang berbeda. Setiap anggota kelompok yang memiliki materi yang sama berkumpul di kelompok ahli. Setelah di kelompok ahli, kalian saling berdiskusi, memahami dan mendalami materi kalian. Sekarang kita akan bagi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama, Khairani, Nurbiana, sama Askia. Kelompok kedua, Ismaya, Intan, dan Kadir. Setiap kelompok duduk dalam kelompoknya masing-masing. Untuk materinya silahkan diambil ke depan. Untuk yang mendapatkan materi yang sama berkumpul di kelompok ahli ya. Rotasi dan dilatasi. Translasi dan refleksi. Rotasi dan dilatasi. Rotasi dan refleksi. Nah, dalam kelompok ahli, kalian diminta untuk saling memahami, mendalami, dan mempelajari materi kalian tersebut. Setelah memahami dan mempelajari materi di kelompok ahli, kalian kembali ke kelompok asal. Nah, setiap anggota kelompok mengajarkan bagian materi yang dikuasainya kepada anggota yang lain di kelompok asal, lalu dipresentasikan. Gimana, paham semuanya? Paham.
dengan sesama anggota kelompok dengan suasana kooperatif dan memberi banyak waktu untuk mengolah informasi dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan bertanggung jawab pula untuk menyampaikannya kepada anggota kelompok yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintaks atau langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang terdiri dari langkah-langkah utamanya. Yang pertama ada membentuk kelompok asal. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil 4 sampai 6 orang yang heterogen berdasarkan kemampuan atau karakteristik lainnya. Kelompok ini disebut juga kelompok asal. Yang kedua, ada membagi tugas. Materi pelajaran dibagi menjadi beberapa subbab. Setiap siswa dalam kelompok asal ditugaskan untuk menjadi ahli pada satu subbab tertentu. Yang ketiga, membentuk kelompok ahli. Siswa dari kelompok asal yang menjadi tugas subbab yang akan berkumpul bersama membentuk kelompok ahli. Mereka akan mendiskusikan subbab tersebut secara mendalam. Yang keempat, diskusi kelompok ahli. Anggota kelompok ahli berdiskusi untuk memahami materi yang ditugaskan dan mempersiapkan cara mengajarkannya kepada anggota lain dari kelompok asal. Yang kelima, itu adalah kembali ke kelompok asal. Setiap diskusi di kelompok ahli selesai, setiap ahli kembali ke kelompok asalnya masing-masing, mengajar dan menyimak setiap ahli berdasarkan penjelasan subbab yang sudah dikuasai kepada anggota kelompok asalnya, dan anggota kelompok lainnya menyimak, mendengar dengan seksama. Yang keenam, evaluasi. Guru dapat memberikan kuis individu atau tugas kelompok untuk menilai pemahaman siswa terhadap suatu materi. Evaluasi ini bisa menjadi dasar pemberian penghargaan. Kaitannya dengan strategi pembelajaran adalah karena model Jigsaw adalah metode pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil dan setiap anggota bertanggung jawab untuk menguasai satu bagian dari materi pembelajaran, lalu mengajarkannya kepada anggota kelompok yang lain. Ciri utamanya adalah adanya kelompok asal dan kelompok ahli, di mana kelompok asal adalah kelompok awal siswa dan kelompok ahli adalah anggota dari kelompok asal yang berbeda dengan segmen materi yang sama, yang kemudian saling berbagi dan menyusun pengetahuan secara utuh, seperti kepingan puzzle. Sekian dari saya. Adapun ciri-ciri utama pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah sebagai berikut. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Yang kedua, ada tanggung jawab individu dan tanggung jawab kelompok. Yang ketiga, ada kelompok asal dan kelompok ahli. Yang keempat, interaksi tatap muka langsung. Yang kelima, keterampilan sosial yang dikembangkan. Yang keenam, guru sebagai fasilitator. Yang ketujuh, evaluasi berorientasi pada kelompok dan individu. Refleksi dan kesimpulan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam pembelajaran ini, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan setiap anggota kelompok memiliki tugas yang berbeda-beda. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah meningkatkan partisipasi siswa,
kerjasama, dan pemahaman konsep. Namun, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan seperti ketergantungan pada teman, kesulitan mengatur waktu, dan menilai kontribusi setiap siswa. Untuk mengatasi kekurangan ini, guru harus memantau proses pembelajaran, memberikan umpan balik, dan melakukan penilaian yang objektif. Nah, kesimpulannya yaitu pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini efektif meningkatkan hasil belajar siswa, namun perlu penyesuaian dan pengawasan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas. Baiklah, demikianlah isi video kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.